kalian semua sehat dan baik-baik aja. Nah, aku habis dari Blora Education Fair. Nah, mumpung aku lagi di Blora, aku akan ajak kalian ke salah satu tempat peninggalan bersejarah, peninggalan kolonialisme Belanda yang sampai saat ini masih digunakan dan masih difungsikan di kota Blora ini. Kalau kalian penasaran, ikutin aku ya. Sekarang aku udah ada di depan pintu gerbangnya. Kalian penasaran nggak ini di mana? Jadi sekarang aku ada di GKJTU Blora. Yuk, penasaran kan apa sih peninggalan kolonialisme Belanda yang masih ada di sini? Ikutin aku. Gereja Kristen Jawa Tengah Utara atau GKJTU merupakan sebuah organisasi gereja Kristen Protestan di Indonesia. Gereja yang berpusat di kota Salatiga ini tersebar di sebagian besar daerah Jawa Tengah sebelah utara. GKJTU tumbuh dari jemaat yang berada di 3 tempat, yaitu Semarang, Salatiga, Kendal, dan Pekalongan. Mereka tumbuh dari karya misionaris Husi, Lijoli bersama Petrus Sardoyo, dan Kiai Sadrak. Pada tahun 1889, tepatnya di bulan Maret, Bapak Zimmerbeutel dari Elberfeld, Jerman, tiba di Blora dan tinggal di sana atas permintaan penduduk setempat. Penyebaran agama Kristen yang ia lakukan pertama kali adalah di Desa Jetis, sekitar halte kereta api sebelah selatan, yang kemudian menjadi tempat sementara untuk penyebaran Injil. Kemudian, tempat perkabaran itu pindah ke Desa Kunden, yang sekarang menjadi tempat penjemuran lombok. Pendeta Zimmerbeutel mulai mengabarkan Injil pada orang yang telah meninggalkan agama mereka sebelumnya. Salah satu jemaat pertamanya adalah Pak Nojo Senti, seorang pria lanjut usia yang tinggal di Kunden, bersama istrinya, Jami. Mereka berdua adalah jemaat pertama yang dibaptis di hari Natal dan diberi nama Abraham dan Sarah. Di tahun pertamanya, pendeta Zimmerbeutel membaptis 14 orang, terdiri dari 10 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Salah satunya adalah pembantu dari Nyonya Zimmerbeutel yang mengikutinya dari Semarang. Ia bernama Silah, yang kemudian dibaptis dengan nama Lydia. Lalu ia menikah dengan Paulus, seorang guru pembantu yang mengajar di sekolah yang didirikan oleh pendeta Zimmerbeutel. Di bulan Mei tahun 1892, sekolah mulai dibuka. Di bulan Desember, ada sekitar 27 siswa dengan 31 siswa pendaftar. Di bulan Mei tahun 1892, pendeta Zimmerbeutel mendirikan sebuah rumah menjadi rumah sakit di mana ada 30-50 pasien yang dapat dirawat. Rumah sakit dan sekolah yang didirikan semakin berkembang, hingga tercatat ada 70-80 murid di tahun 1900. Di tahun 1893, pendeta Zimmerbeutel membaptis 18 orang di Jepon, Ngelaban, dan Tegal Ombok. Di tahun yang sama pula, istri pendeta Zimmerbeutel, Nyonya Wilhelmina, meninggal dunia, tepatnya pada 27 Juni 1893 di Blora. Hingga bulan Maret 1896, jalan di mana pendeta Zimmerbeutel tinggal diberi nama Wilhelmina Hostelstraat, yang sekarang menjadi Jalan Dr. Sutomo karena dalam sejarahnya Bapak Dr. Sutomo ditempatkan oleh pemerintah untuk bekerja di rumah sakit pada tahun 1915. Di bulan Maret tahun 1895, pendeta Zimmerbeutel membeli sebidang tanah di Blora untuk membangun rumah. Sebelah selatannya dibeli sebidang tanah untuk sekolah seharga 105 are dan
Di utaranya, sebidang tanah untuk rumah sakit seharga 35 are. Di akhir tahun 1902, jumlah anggota jemaat di Blora berjumlah 98 orang. Di sekolah ada 62 putra dan 13 putri, pembantu, dan juga guru. Di tahun 1904, pemerintah telah menarik subsidi atas permintaan obat-obatan dan subsidi untuk sekolah dinaikkan. Namun, pada 1 tahun kemudian, di tahun 1905, terjadi gempa yang menyebabkan gereja dan sekolah miring. Hal itulah yang kemudian membuat gereja dan sekolah dibetulkan kembali. Di tahun 1906, dibangunlah kamar operasi, juga dibangun kos yang digunakan oleh perawat dan seorang guru yang baru menikah. Di tahun 1911, tepatnya 2 Agustus, gedung sekolah baru telah ditempati yang terdiri dari 6 ruangan. Jika diperhatikan, bagian selatan gereja terdapat sebuah lonceng, beratnya 300 kg, hadiah dari anak-anak sekolah minggu dan teman-teman Jerman atas digunakannya gedung baru pada 1911. Walau sudah melewati beberapa kali renovasi, baik itu pengecatan dan lain sebagainya, namun gedung gereja ini masih mempertahankan keasliannya di awal terbentuknya. Jika diteliti, tata ruangan dan juga kursi yang digunakan hingga saat ini masih sama dengan yang digunakan pada tahun itu. Hingga saat ini, gedung gereja ini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah. Dan berdirinya tempat ibadah ini tak luput dari sejarah berdirinya sebuah sekolah di sebelah kiri dan sebuah rumah sakit di sebelah kanannya.